Musibah bisa terjadi kapan saja, maka kita haruslah bersiap siaga, berjuang dan selalu berusaha demi melanjutkan hidup yang tersisa. Singhole dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang bencana yang terjadi ketika sebuah apartemen amblas ke dalam lubang sedalam ratusan meter dan mengharuskan semua penghuni yang terperangkap untuk bertahan, berjuang, dan juga berusaha agar bisa selamat. Di awal film terlihat seorang pria bernama Dong-won yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya di sebuah bangunan 5 lantai. Kebetulan saat itu sedang hujan lebat, namun perabotannya masih belum selesai dipindahkan karena truk pengangkutnya terhalang mobil. Sampai akhirnya muncullah si pemilik mobil yang memasang muka sinis, lalu memindahkan mobilnya dengan ugal-ugalan hingga hampir menabraknya. Atas kejadian itu, Dong-won pun merasa kesal oleh pria yang bernama Sung-hyun ini. Hampir saja mereka ribut, tetapi untunglah anak dan istri Dong-won datang tepat waktu. Selain Dong-won dan Sung-hyun, masih ada 3 keluarga lain di bangunan itu. Di antaranya adalah Tante Mina, di mana ia tinggal bersama suaminya. Ada juga Myung bersama anak laki-lakinya yang bernama Sung-hoon, dan Min-sun yang tinggal bersama ibunya. Dong-won beserta keluarganya merasa sangat nyaman tinggal di rumah baru mereka ini. Sampai keesokan harinya terjadi sesuatu keanehan, di mana lantai rumah itu seperti miring. Sebuah kelereng pun bisa menggelinding begitu saja tanpa adanya sentuhan. Sesampainya di kantor, Dong-won mendapatkan ucapan atas rumah barunya. Namun setelah ia menginfokan lokasi rumah barunya, seketika rekan kantornya kaget karena tempat itu adalah bekas komplek industri dan pabrik pengolahan limbah, sehingga dianggap kurang layak untuk ditinggali. Tidak mau ambil pusing dengan hal itu, Dong-won pun langsung memotong pembicaraan rekan-rekannya. Lagi-lagi malam itu turun hujan yang sangat deras, dan saat yang bersamaan bangunan itu mengalami keretakan. Bahkan pintu kaca di sana pun juga sampai retak. Keesokan paginya, Sung-hyun dikagetkan oleh pintu kaca retak itu. Ia pun mencoba menyentuhnya, dan malah menjadi pecah. Selain itu, Dong-won juga mendapati di lantai dasar bangunannya mengalami retak yang cukup parah, yang tentunya hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua tetangganya dikumpulkan untuk membahas masalah ini. Ternyata Min-sun juga merasakan kalau rumahnya agak miring, bahkan engsel jendelanya pun sampai macet. Sementara itu, Myung kurang tahu persis keadaan rumahnya, karena ia sibuk bekerja sehingga jarang di rumah. Pendapat paling beda diungkapkan oleh Tante Mina, di mana ia tidak ingin menindaklanjuti kasus ini, dikarenakan alasan harga rumahnya akan turun apabila diketahui banyak orang. Pada akhirnya pertemuan itu pun tidak membuahkan hasil, dikarenakan mereka malah sibuk membahas masalah pribadi satu sama lain. Walaupun terkesan urakan, sebenarnya Sung-hyun adalah ayah yang baik. Ia sangat memperhatikan anaknya yang bernama Sung-tae, meskipun hubungan di antara mereka kurang baik. Suatu hari rekan kantor Dong-won datang ke rumah barunya. Mereka pun sangat kagum dengan pemandangan dari atas sana yang sangatlah indah. Kemudian acara dilanjuti dengan makan serta minum-minum bersama hingga larut malam. 왕창 땡겨서라도 아파트로 가셨어야 한단 말이죠. Keesokan paginya, 2 rekan Dong-won sudah pulang terlebih dahulu, sementara sisanya bermalam di sana. Mereka bernama Yoon-jo dan Lee Kim.
Di sisi lain, istri dan anak Dongwon baru saja pulang dari belanja. Di sini mereka berpapasan dengan Tante Mina, serta suaminya yang akan pergi ke pemandian karena air di rumahnya mati. Kemudian anak Dongwon yang bernama Suchan hendak mengambil troli di rumahnya untuk membantu ibunya membawakan belanjaan. Setelah bangun, Le Kim bergegas pergi karena ia ada janji dengan klien. Namun supir taksi tersebut malah sibuk menelpon, sehingga membuatnya kesal. Sementara tampak Suchan sudah membawa troli dan hendak kembali kepada ibunya. Tetapi tiba-tiba kelereng miliknya terjatuh, sehingga ia berusaha mengambilnya dari kolong mobil. Di saat yang sama, Sung Hyun sedang membicarakan soal air di rumahnya yang mati kepada pria di gedung sebelah. Lalu tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat keras. Dan seketika itu juga bangunan tempat tinggalnya mulai amblas. Tentunya ini bukanlah bencana alam, karena hanya satu bangunan itu saja yang amblas. Namun juga tidak bisa dianggap remeh, karena bangunan itu terperosok sejauh ratusan meter ke dalam tanah. Pada saat itu, mobil taksi yang dinaiki oleh Le Kim terus bergerak ke sana kemari. Tentunya hal itu sangatlah berbahaya. Meleset sedikit saja ke sisi yang salah, maka mobilnya akan terhimpit antara dinding lubang dan bangunan. Tetapi untunglah Dongwon melihat dan segera menolongnya. Setelah itu Yeonju juga berhasil selamat, begitu pula dengan Sung Hyun. Scene pun berpindah ke atas, di mana penyelamat mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan para korban. Beberapa orang sempat diturunkan menggunakan tali, namun dinding lubang itu terus longsor, sehingga terpaksa mereka harus mencari cara lain. Kembali ke Sung Hyun yang tiba-tiba panik, mengingat anaknya masih belum ditemukan. Setelah mencari ke sana kemari sampai akhirnya Sung Tae pun ditemukan. Ia terkunci di dalam sebuah ruangan. Mengetahui kondisi sulit ini, Sung Tae berusaha tenang sambil menyusun strategi untuk bisa survive. 생존물품부터 챙겨야 돼요. 식수, 음식, 상비약, 많은 침구류. Sebenarnya Dongwon juga merasa khawatir kepada keluarganya, tetapi ia bisa sedikit merasa tenang karena sepengetahuannya anak dan istrinya sedang berbelanja saat musibah ini terjadi. Jadi yang terpenting sekarang adalah mereka harus bisa selamat, bagaimanapun caranya, meski kondisi semakin memburuk dengan turunnya hujan deras. Kejadian ini pun tak luput dari sorotan media. Seorang ahli mengatakan kalau penyebab kejadian itu adalah amblasnya pondasi. Sementara itu, istri Dongwon tampak tidak bertenaga karena mengetahui suaminya menjadi salah satu korban. Hal yang sama juga dirasakan oleh Min Yoo yang khawatir dengan Sung Hon anaknya. Kali ini tim penyelamat menurunkan drone untuk mengetahui kondisi di bawah. Sayangnya drone itu pun tiba-tiba kehilangan sinyal, lalu terjun bebas. Melihat hal itu, Sung Tae langsung memanggil yang lain. Mereka pun mencoba berkomunikasi melalui kamera drone. Namun tiba-tiba bangunannya kembali terperosok ke bawah. Ketika Lee Kim hampir terjatuh, Yeonju bergegas mengaitkan sebuah kabel pada tiang besi untuk menyelamatkannya. Dengan dibantu oleh Dongwon serta Sung Hyun, perlahan Lee Kim mulai ditarik ke atas, tetapi talinya malah putus. Sehingga Sung Hyun terjatuh di dalam lumpur yang pekat. Saking pekatnya lumpur itu, Sung Tae mencoba menolongnya malah ikut terjebak. Bahkan kabel tadi juga tidak bisa menarik mereka ke atas. Untunglah Dongwon memiliki sebuah ide, yaitu memecahkan kaca dari lantai bawah, supaya lumpurnya tersedot masuk, dan rencana itu pun berhasil. Menjelang malam, tim mulai mendapatkan sinyal, sehingga drone bisa dinaikkan kembali. Di sini mereka melihat 5 orang yang selamat. Di antaranya adalah Dongwon, Sung Hyun, Sung Tae, Yeonju, dan Lee Kim.
Sementara ada 3 orang lain yang belum nampak, yaitu Min Sun bersama ibuna dan juga si kecil Sung Hon. Sedangkan istrinya Dong Won masih bingung apakah anaknya hilang di atas atau di bawah. Ia pun meminta tolong kepada petugas untuk melacak keberadaan Suchan anaknya. 죽으셨다고 하셨죠? Malam harinya Myung juga merasa gelisah karena anaknya belum juga ditemukan. 상훈이 올라오면 상훈이랑 계속 같이 있어줄 거예요. Suasana pun menjadi semakin haru dengan kedatangan sebuah kabar buruk, di mana setelah melacak ponsel yang dibawa Suchan, ternyata Suchan juga terjebak di dalam lubang tersebut. Malam itu tidak banyak yang mereka lakukan di bawah. Sung Tae tertidur karena kelelahan, sementara Dong Won mengobrol dengan Sung Hyun, sedangkan Lee Ki mulai mendekati Yeonju. Keesokan harinya, tim penyelamat masih mencari cara untuk mengevakuasi korban yang sangat sulit untuk dijangkau. Apalagi malam ini diperkirakan akan turun hujan yang sangat deras, yang berpotensi menimbulkan longsor lanjutan. Singkatnya, hari mulai malam. Dong Won dan yang lain mendapatkan suplai berupa makanan, minuman, telepon satelit, serta alat bantu pernafasan. Di sini Dong Won mendapatkan telepon dari istrinya, yang mengatakan Suchan anaknya juga berada di bawah lubang itu. Tanpa berpikir panjang, ia pergi menyelamatkan anaknya seorang diri dengan menggunakan tali pengaman yang dipegang oleh teman-temannya. Di saat yang sama, hujan mulai turun, sehingga kapten tim penyelamat mengambil risiko untuk turun langsung demi melakukan evakuasi. Tak lama kemudian, bangunan di dekatnya juga ikut roboh dan jatuh ke dalam lubang. Lagi-lagi rencana terpaksa dibatalkan. Mereka yang masih di bawah pun juga ikut terguncang, sampai-sampai tali pengaman Dong Won terlepas. Tentunya hal ini membuat Sung Hyun merasa sangat bersalah. Untunglah di bawah sana Dong Won berhasil menemukan Suchan setelah pencarian yang melelahkan. Kemudian mereka melihat seorang nenek-nenek yang tidak lain adalah ibunya Min Sun. Si nenek ini mengatakan kalau anaknya terluka parah, sampai tak sadarkan diri. Selain itu juga ada Sung Hon, yang ternyata sudah meninggal. Karena tempat itu akan segera tenggelam, Dong Won mengajak si nenek untuk pergi dari sana. Tetapi ajakannya ditolak karena si nenek ingin terus bersama Min Sun anaknya. 살아요. 엄마한테 꼭 데려다 주고 싶어. Alhasil Dong Won hanya pergi berdua bersama dengan Suchan. Perjalanan menuju ke atas tidaklah mudah, apalagi dengan diguyur derasnya hujan. Sampai akhirnya mereka berhasil selamat dan bertemu yang lainnya. Tentu ketegangan belum selesai sampai di sini. Tampak bangunan lain di atas mereka juga bisa jatuh kapan saja. Selain itu, derasnya air hujan juga mulai membanjiri tempat itu. Mereka pun mulai mengumpulkan semua benda yang bisa mengapung untuk dijadikan pelampung. Lalu tiba-tiba Sung Hyun pun datang dengan membawa tandon air besar. Benda itu pun menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Satu persatu orang mulai masuk ke dalamnya, kecuali Sung Hyun. 아이 다 타면 이거 누가 났냐? Tak lama kemudian dinding lubang itu pun mulai bocor dan menyemburkan banyak air. Sehingga tandon mulai terapung ke atas. Namun tak lama setelahnya bangunan di atas mereka pun rubuh. Meskipun tandonnya bisa terlepas dari tekanan bangunan ini, tapi mereka masih harus berhadapan dengan masalah baru, yaitu tersangkut dengan jaring kabel. Sayangnya baru saja lepas tandon itu malah menghantam besi tajam, sampai akhirnya bocor. Dan tanpa disangka-sangka Sung Hyun datang menolongnya. Ternyata ia masih hidup berkat alat bantu pernafasan tadi. Dengan adanya kerjasama di antara mereka, sehingga masalah pun bisa terselesaikan.
Di sini Lee Kim dengan inisiatifnya menutup bocoran tandon dengan menggunakan tangannya untuk meminimalisir air yang masuk. Singkat cerita saja, mereka semua berhasil terapung ke permukaan air, dan untunglah para petugas menyadari keberadaan mereka. Di akhir scene terlihat suasana bahagia, dan juga sedih bercampur aduk di sana. Bahagia karena ada yang selamat, dan sedih karena ada yang sudah tiada. Dan itulah seluruh alur cerita film Sinkhole. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak tertinggal video terbaru dari channel ini.